Saudaraku, sebagai orang percaya, anak-anak kesayangan Elohim, seharusnya jangan kita takut seperti mereka orang dunia ini takutkan. Sudah saya katakan pada khotbah saya yang lalu, dalam bahasa Ibrani jangan takut itu adalah altira. Altira dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah jangan takut. Kata-kata yang paling sering diucapkan Tuhan Yesus adalah jangan takut. Dan juga pertama ketika Elohim berjumpa dengan Abraham, dia katakan, altira Abraham, jangan takut Abraham, perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, saudaraku, kata-kata jangan takut selalu digunakan Elohim, selalu digunakan Tuhan kepada kita manusia yang selalu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Itu sebabnya selalu diingatkan jangan takut, jangan takut. Dan kalau kita mau melihat atau menghitung, ada lebih dari 360 kali kata-kata jangan takut yang tercantum di Alkitab. Yang artinya apa? Setiap hari Tuhan katakan jangan takut. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, jangan pernah kita takut. Elohim sudah berjanji kepada Abraham, jangan kau takut, Abraham. Dan Galatia katakan, jikalau kita adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Jadi saudaraku, berkat Elohim atas Abraham adalah juga milik kita. Jadi kita tidak perlu takut karena kita dalam perlindungan Elohim. Yang kedua, Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23, saya akan bacakan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Wow, luar biasa saudaraku. Nikmati dan tinggal di dalam kasih Bapa. Luar biasa Elohim. Dia mengasihi kita seperti mengasihi Yesus. Bahkan saya katakan Elohim mengasihi kita lebih daripada mengasihi Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Dia biarkan, dia korbankan Yesus di atas kayu salib untuk keselamatan kita, untuk dosa saudara dan saya. Haleluya. Engkau sangat dikasihi, engkau sangat dicintai. Jangan hanya bisa kita mengklaim Mazmur 91, tetapi cobalah tinggal dan beristirahat di dalam kasih Bapa dimanapun kita berada. Waktu kita bawa mobil, pada waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita memasak, waktu kita membersihkan rumah, nikmati kasihnya saudaraku. Bukan kasih kita kepada Bapa yang sempurna, tetapi kasih Bapa sempurna bagi kita. Amin. Katakan, Bapa, terima kasih engkau sudah mengasihi aku dan keluargaku. Saudaraku, engkau menikmati kasih yang sempurna dari Elohim, bukan kasihmu kepada Elohim. Ketika engkau menikmati kasih yang sempurna itu, maka segala ketakutanmu akan hilang. Haleluya. Teristimewa pada masa-masa seperti ini. Sia-sialah jika engkau berusaha dengan kekuatanmu, mencari perlindungan dengan caramu, tapi saya katakan Tuhanlah yang harus kau jadikan tempat perlindungan. Yakinlah akan kesetiaan Bapa. 2 Tesalonika 3 ayat 3 katakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Perhatikan, Tuhan adalah setia, Elohim adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku, memelihara diri kita dari yang hal jahat bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan usaha kita menjaga jarak, memakai masker, atau menjauhi orang-orang yang batuk di sekitar kita. Itu oke.
tapi tidak akan menjamin engkau lolos terpapar dari virus ini. Tetapi yang menjagamu dari hal yang jahat dan virus ini adalah kesetiaan Bapa. Bahkan bukan juga karena kesetiaanmu kepada Bapa. Mengerti? Seperti tadi dikatakan, Elohim adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Apakah Anda cukup setia membaca Mazmur 91? Pertanyaan saya. Juga tidak mungkin. Padahal Mazmur 91 katakan begini, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab perhatikan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudaraku, janji Elohim, janji kesetiaan Bapa, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita, di dalam segala kehidupan kita. Janji Bapa Elohim begitu dahsyat. Tapi mengapa engkau masih ragu? Oleskan minyak urapan. Ketika kau mau keluar, oleskan minyak urapan dan katakan, Bapa, aku percaya engkau menjagaku. Hal-hal yang jahat tidak akan menimpa aku, dan juga virus ini tidak akan mendekat ke tempat kediamanku. Amin. Sebab dikatakan tadi, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-kemahmu. Virus itu tidak akan mendekat kepada rumah tempat kediamanmu. Amin. Semua karena apa? Karena engkau memiliki Bapa yang setia menjagamu. Jadi kesetiaan Bapa menjadi perisaimu. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 91 ayat yang pertama, yang mungkin sudah beberapa hari engkau tidak baca. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku atau Elohimku yang kupercayai. Saudaraku, ini maksudnya apa? Maksudnya engkau bermalam adalah tinggal dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan suasana malam seperti ini, malam yang jahat ini, engkau tinggal di dalam perlindungan Bapa. Dengan aman engkau akan tinggal di sana, hanya dalam perlindungan Elohim yang perkasa. Haleluya. Jadi jangan cari perlindungan ke tempat lain. Di saat malam seperti ini, berlindung di dalam perlindungan Elohim yang perkasa. Amin. Saudaraku, satu hal yang Tuhan mau Anda tahu, bahwa engkau berjalan di bawah perlindungan Tuhan. Dan jangan takut kalau Anda harus misalnya pergi ke suatu tempat, pergi. Andalkan perlindungan Bapa sesuai dengan janji Bapa. Amin. Oleskan minyak urapan yang tadi saya katakan dan berangkat. Jangan engkau pergi karena merasa takut. Contoh, ketika Maria dan Yusuf mendapat perintah dari malaikat untuk mengungsi ke Mesir, karena dia katakan bawa anak itu mengungsi ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak-anak yang ada di Bethlehem. Perhatikan, Yusuf dan Maria berangkat sesuai dengan tuntunan Elohim, bukan karena rasa takut akan Herodes. Jadi saudaraku, segala keputusan yang diambil dasarnya adalah Elohim. Percaya akan perlindungan Elohim. Amin. Percayalah, engkau tidak akan terkena virus itu. Yakinlah.
Tapi kalaupun seandainya kau sudah terpapar virus, percayalah, bilur-bilur Kristus, oleh bilur-bilur Kristus, kamu sudah sembuh. Ambil perjamuan kudus setiap hari, katakan, Bapa, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Aku nikmati tubuh dan darahmu, dan oleh aku menikmati tubuh dan darahmu, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh, dan oleh curahan darahmu aku sudah diampuni. Aku adalah orang benar di hadapanmu. Haleluya. Lakukan itu, Bapak, saudaraku. Dunia saat ini selalu bicara, kalau kita melihat selalu di mana-mana corona, di mana bicara tentang corona, di mass media kalau kita baca semua bicara tentang corona, semuanya corona, seperti nyanyian corona. Saudaraku, jangan kita dengar hal-hal yang jahat. Perhatikan, stop fokus kepada corona. Lebih baik matikan TV, fokus kepada Yesus. Baca firman, dengarkan lagu pujian, gak usah baca tentang corona, gak usah lihat TV. Boleh engkau melihat TV, mungkin highlight judulnya saja, tapi gak perlu engkau sampai terdiam, menunggu, mendengar, memasukkannya ke dalam pikiranmu. Akhirnya apa? Ketakutan akan menyerangmu. Haleluya. Nah, saudaraku, hidupmu bukan ditentukan oleh corona, tetapi hidupmu ada di tangan Tuhan Yesus Elohim. Haleluya. Amin. Saudaraku, dengarkan ini. Jangan takut corona ini, sebab itu tidak akan berkuasa. Memang sekarang kelihatannya seperti dia lagi berkuasa, tapi percayalah, Elohim kita, Yeshua HaMashiach, lebih berkuasa. Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Iblis gemetar karena sebentar lagi mereka akan dilemparkan ke jurang maut untuk selama-lamanya. Virus ini tidak akan berkuasa, sebab firman Tuhan berkata, mereka yang di dalam Kristus akan hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-17. Ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, itu seperti sekarang maut berkuasa oleh karena satu orang itu siapa? Adam. Maka perhatikan, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, perhatikan ini, Anda jemaat House of Grace, the Kingdom of God, yang percaya dan sudah menerima kasih karunia daripada Yesus yang berlimpah dan anugerah kebenaran, engkau akan berdiri bersama dengan Kristus. Ketika anugerah kebenaran itu dilimpahkan kepada Anda, maka semua berkat kebenaran juga akan diberikan kepadamu berlimpah-limpah. Haleluya. Saudaraku, kebenaran di dalam Kristus itu adalah milikmu. Itu sudah dianugerahkan kepadamu secara cuma-cuma dan bukan karena usahamu. Jadi terima itu dan katakan, terima kasih Bapa, aku adalah kebenaranmu di dalam Kristus. Setiap hari kita katakan terima kasih Bapa. Bangun pagi katakan terima kasih Bapa, aku adalah kebenaranmu di dalam Kristus. Bahkan ketika iblis menuduhmu, katakan, hai iblis, aku adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dan perhatikan, engkau yang menerima anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus.